Serviceman Enthusiast, ketemu lagi di Real Auto Benz YouTube channel. Nah, ini dia si klasik Charismatic 2 B888HO. Oke. Ini yang kemarin sudah saya lihatkan videonya ya. Di video sebelumnya kalian bisa cek saat maticnya diturunin, saat mesinnya kita cek betul-betul ya. Gak ada yang gak baru di area mesin. Semua selang-selang yang sudah tidak layak mobil tahun 98 udah saya ganti semua. Oke. Bukan cuman selang, daleman mesinnya kita lihat, kita cek semua. Ada di video sebelumnya, semua komponen mesin udah kita bikin bagus semua. Kalian bisa lihat sini. Nah, ini untuk area mesinnya ya. Nah, ini kita kemarin sudah bongkar cover flapnya, kita ganti seal-sealnya, puli-pulinya sudah baru semua. Nih kalian bisa lihat di sini. Ini pulinya nggak ada yang nggak baru, semuanya baru semua puli-pulinya nih. Semua full set baru semua. Fan belt baru nih, original, made in Jerman, Continental. Kita fan beltnya kita pakai Continental. Lalu oli-oli, filter dan lain-lain itu udah nggak usah ditanya, itu udah pasti kita ganti semua. Busi, pengapian semuanya oke. Makanya kemarin kalau kalian perhatikan, saat mobil tersebut mesinnya saya hidupkan, sehalus apa? Halus banget. Padahal mobil tahun 98. Oke, nggak ada yang mustahil kalau kita benar-benar bikin perfect area engine, matic, dan kaki-kakinya. Nah, jadi unit tersebut sudah beres untuk pengerjaan perfect matic, engine, kaki-kakinya. Nah, sekarang ada beberapa perintilan sebetulnya, perintilan yang harganya juga nggak murah juga ya. Bilang untuk mesin itu bukan hanya full tune up, karena kita cek semuanya. Yang nggak bagus kita ganti. Yang udah agak getas-getas kita ganti, termasuk radiator dan lain-lain itu sudah kita make sure. Kalian perhatiin aja, sampai kipas-kipas ini baru loh. Nih ya, ini baru. Tadi roller puli-puli semua baru, fan belt baru. Semua, nggak ada yang saya sisakan. Semuanya kita bikin bagus, oke? Termasuk untuk area engine tuh kemarin ini nih. Nah, ini namanya water pump. Ini dia nih. Ini water pump. Kalian bayangin mobil tahun 98. Sekotor ini loh water pumpnya. Ya. Nah, di sini ada laharnya nih. Sebetulnya water pumpnya dia nggak bocor atau nggak ada korosi. Saya ganti water pump ini karena kenapa? Karena begitu mesinnya kemarin hidup ya, saya dengerin kok ini kayak ada suara kurang enak ya. Nah, setelah kita cek, kita analisa lagi, oh ternyata sumber suara yang kurang enak itu dari water pump. Nah, karena di sini water pump ini ada motor ya. Nah, di dalamnya ini tuh ada lahar. Tuh dia tuh. Ada suara kurang enak untuk di area lahar motor water pumpnya. Jadi bukan cuma saya ganti laharnya doang, enggak. Saya ganti full set. Water pumpnya saya ganti full set. Oke. Selain water pump, apalagi nih? Nah, apalagi ya? Kita lihat. Ini dia. Ini namanya thermostat. Oke. Thermostat yang menurut saya sudah kurang layak. Bukan cuma thermostatnya doang, sampai rumah-rumahnya pun saya ganti. Ya. Jadi kan kalian sering dengar tuh, Mas, kalau untuk apa namanya? Untuk temperatur ya, temperatur mobil tahun 90-an aman nggak ya? Aman. Dengan catatan apa? Catatan water pumpnya harus bagus, tidak ada masalah. Oke, makanya kenapa water pump padahal cuma ada suara kurang enak aja saya ganti full set. Saya nggak mau ada masalah pada water pump. Ini water pump tahun 90, bayangin aja. Makanya saya ganti akhirnya water pumpnya. Nah, apalagi nih supaya kita make sure untuk temperaturnya aman. Oh, jangan lupain ini termostat. Termostatnya pun saya ganti loh, original. Oke, sudah terpasang. Ini barang-barang bekasnya. Dan ini rumah termostatnya. Ini pun saya ganti baru. Ya. Selain itu apalagi? Oh, kemarin begitu saya cek, kok ini aki kayaknya udah kurang layak nih akinya. Sebenarnya di starter masih normal,
Nggak ada kayak aki soak tuh, nggak ada. Cuman saya melakukan pergantian aki pada Mercedes-Benz tahun 90-an ini ya. Karena apa? Kalian bisa lihat sini. Ini aki bekasnya. Kalian bisa lihat lebih dekat lagi. Lihat tahun berapa? Nih. Tahun 2017 akinya ya. Makanya untuk aki ini pun meskipun di starter nggak ada masalah ya, tapi jangan sampai nanti gara-gara aki mesin sudah perfect, matic sudah perfect, kaki-kaki udah enak semua, tiba-tiba smart buyer saya mogok di jalan gara-gara akinya soak. Saya nggak mau. Saya mikirin bener-bener jangan sampai nanti smart buyer saya mobilnya sudah perfect malah ada masalah gara-gara urusan sepele. Contohnya apa? Saya tidak memperhatikan aki yang sudah kadaluarsa ini. Ini padahal umurnya baru 3 tahun ya. Tetap saya nggak yakin akinya masih bagus. Akhirnya akinya pun saya ganti baru. Nah, video saat pergantian aki ada di bawah sini. Kemudian water pump dan video saat saya melakukan termostat dan rumah-rumahnya ini ada di bawah sini. Nah, sampai kemarin ini namanya, nah ini yang banyak orang tidak perhatikan ya. Ini dia nih, ini namanya door jack. Door jack ini original masih bawaannya dia nih. Akhirnya pun door jacknya saya ganti. Kenapa? Karena pintunya setelannya sudah kurang bagus. Saya ganti original. Door jacknya kemarin 2 door jack saya ganti ya. Yang lainnya masih bagus, 2 door jacknya lemah. Akhirnya pun ini perintilan door jack seperti ini original saya pun ganti. Oke, barangnya lumayan susah cari yang ori ya. Nah, jadi demikian video kali ini ya. Seperti tadi saya bilang, bukan cuma full tune up biasa, kita cek betul-betul engine-nya sehat. Sampai water pump, termostat, rumahnya, selang-selang di area mesin. Pada mobil tahun 90 ini saya hajar ganti baru semua. Puli-puli baru semua. Puli-pulinya lumayan lah, mahal-mahal loh dia ya. Saya sudah lakukan pergantian gitu. Jadi di sini meskipun masih tahun 90, saya bilang si klasik karismatik 2 ya. Bukan cuman istimewa secara tampilan, tapi istimewa dan sehat. Oke? Bukan buat pajangan, tapi bisa dinikmati kapanpun smart buyer saya mau running menggunakan Mercedes-Benz lansiran tahun 90-an ini. Oke, kemarin sampai kita bongkar ya bagian atas dan lain-lain. Saya berani jamin meskipun Mercedes-Benz tahun 98, tapi untuk perfect engine-nya saya puas. Kenapa? Nanti kalian bisa dengar sehalus apa suara mesinnya. Oke? Karena saya nggak mau ya setelah mesin semua bagus, radiator kita make sure bagus ya, ternyata nanti ada overheat area mesin gara-gara si termostat ini, atau tiba-tiba ada rembesan air dari area mesin yang menyebabkan nanti radiatornya tangki, yang nanti menyebabkan tabung radiatornya volume airnya berkurang. Dari mana? Padahal radiatornya bagus, ternyata dari rumah termostatnya. Kan nggak lucu kayak begitu. Makanya termostat dan rumahnya full set saya ganti juga. Oke. Itu ada apa lagi? Nah ini dia nih. Ini masih bawaannya dia. Kalian lihat tuh ada part numbernya. 104 200 0. Nah ini part numbernya dia nih. Ini apa namanya? Ini namanya tensioner. Oke.
tensioner ini sudah kurang bagus performanya. Kenapa saya bilang kurang bagus? Jadi gini, kemarin saat mesin hidup, nah ini kan puli-puli semua baru, fan belt baru, kok masih ada kayak suara dengung nih ya. Dengung dari mana nih? Pas kita perhatiin fan beltnya semua, oh ternyata si fan beltnya itu agak kendor, padahal baru loh. Nah setelah kita cek, ternyata dari si tensioner ini namanya barangnya tensioner ya. Barangnya kayak gini tapi harganya mahal. Akhirnya kita ganti karena sudah kita analisa, puli-puli baru semua, fan belt baru. Kenapa kok fan beltnya masih longgar? Ternyata dari performa si tensioner ini yang sudah kurang baik. Akhirnya pun saya ganti. Ini barangnya susah loh nyarinya loh, tensioner ini ya. Tensioner di 140. Jadi tensionernya pun kita ganti. Nah pertanyaannya, emang ngaruhnya apa kalau tensioner ini nggak kita ganti? Ingat loh, puli-puli itu berhubungan banyak ke power steering ya, ke AC, ke dinamo, ke alternator. Nah kebayang nggak kalau puli ini sudah tidak berfungsi dengan baik dan fan belt berputar di semua puli itu ya. Fan belt kan cuma ada satu ya, fan beltnya itu kurang maksimal kerjanya. Kebayang, urusan ke AC kurang sempurna, urusan ke power steering pun berimpact. Makanya jangan sampai gara-gara hal seperti ini kita sepelekan. Makanya akhirnya tensioner pun kita ganti. Oke. Nah jadi gak ada isu mobil ini bakalan overheat, gak ada. Radiator bagus, water pump bagus, thermostat bagus, semua selang-selang baru, nggak ada masalah. Oke. Mesinnya, nah tadi kan saya bilang suara mesinnya mobil tahun 98 nih halus banget loh ya. Kalian mau dengerin kan? Nah ini bakalan saya hidupin untuk apa? Untuk mesinnya ya. Ini untuk mesinnya bakalan saya hidupin. Nah kalian bisa dengerin ya, nanti hitungan ketiga saya kontak ya, kalian ikutin. Kalian bisa dengerin sehalus apa suara mesin Mercedes-Benz padahal tahun 90-an. Ini saya coba kontak mobilnya ya. Saya kontak mobilnya 2, 3. Saya starter sekarang ya mesinnya ya. Nih, kalian dengerin sehalus apa mesin Mercedes-Benz tahun 90-an yang sudah kita garap total area mesinnya. Oke, kalian bisa lihat prosesnya dari video-video sebelumnya, pergantiannya banyak banget. Ini yang saya bilang bukan sekedar tune up biasa ya. Sampai tadi ada water pump, ada termostat, ada rumah termostat, ada stabilizer ya. Puli-puli ganti semua baru, fan belt, filter itu semua. Sampai kemarin pompa bensin pun kita ganti. Nah, kalian bisa ikutin saya sini. Sehalus apa mesin inline 3200 cc ya. Ini suara mesinnya halus banget loh. Dan ini semua kipas jalan tuh ya. Ini AC-nya pun saya hidupkan. Suaranya halus banget kan. Tuh, dengerin aja. Dan mesinnya, lihat tangan saya nih, nggak ada getaran sedikit pun di sini. Ini yang saya bilang kemarin kita ganti untuk engine mounting dan transmisi mountingnya. Oke, semua komponen di area mesin kita hajar bikin bagus semua. Nah, jadi untuk kita bikin statement perfect engine, perfect matic, saya udah buktiin semua rangkaian prosesnya, kalian bisa lihat. Mungkin ini yang orang bilang, bro recordnya gimana? Recordnya ada di video gua. Semua eksekusi kita kasih lihat. Bahkan mungkin banyak sebetulnya hal-hal yang ada yang tidak terdokumentasikan ya, tapi sebetulnya saya ganti. Contoh untuk kalian perhatiin aja nih.
Ini mobil versi tahun 90 ya. Tapi kalian perhatiin sini, selang-selangnya semua seger. Ini selang-selangnya seger semua nih. Tuh. Kalian perhatiin. Selang-selangnya sudah kita, tuh, ini baru semua nih. Ini baru, ini baru. Nih ya. Jadi ini yang saya bilang, kita bikin perfect engine itu nggak main-main. Oke. Sekian video dari gua. Jangan lupa untuk subscribe, share, like, and comment. Untuk semua video yang ada di Real Auto Benz YouTube channel, Your Smart Buyer, kasihkan layar simu, Real Auto Benz.